Namo Buddhaya. Terpujilah Tian Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Dengan hikmat dan sujud, kami mohon kehadapan Guru. Bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia. Tunjukkan kami cahaya kesunyatan Dharma. Bangkitkan kesadaran Tao dalam diri kami. Limpahkanlah berkah dan bimbingan-Mu pada hari ini, Sabtu 15 April tahun 2023, yang kami laksanakan pada hari ini, pertemuan Pandika Dharma Duta Magamutri Provinsi Wilayah Barat. Berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih dan bahagia, serta kegagapan hati yang lain, tenang, tentram, dan bahagia. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada 157-158. Bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupan. Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian takkan tercela. Totiji bab 9 mengenakan Pancaniga sejarah Tao. Pancawara dapat membuat ma menjadi buat. Pancaswara dapat membuat telinga menjadi tuli. Pancarasa membuat lidah kehilangan rasa sejati. Menunggang kuda, memburu binatang hutan, membuat pikiran menjadi halu. Benda-benda yang sulit didapat, benda-benda langka, misalnya batu permata, berlian, dan sebagainya, yang berharga mahal, membuat orang waspada dan berjaga-jaga. Maka orang budiman hanya mementingkan perut, bukan mementingkan mata. Ini bukan serakah, tetapi sederhana, bukan kekayaan nama besar. Ia senantiasa menghindari yang itu, sebaliknya mengambil yang ini. Ini bukan mengambil sesuka hati, tetapi mengambil yang menjadi haknya. Suci Tiongkok bab utama 1 dan 2. Firman Tian itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai memenuhi jalan suci. Bimbingan memenuhi jalan suci, itulah dinamai agama. Jalan suci itu tidak boleh terpisahkan biar sekejap pun. Yang boleh terpisah itu bukan jalan suci. Maka seorang kunci hati-hati teliti kepada dia yang tidak kelihatan. Khawatir takut kepada dia yang tidak terdengar. Terima kasih. Salam dan Namo Buddhaya.
Kegiatan rutin Magabutri Jawa Barat, yaitu pertemuan para pandita dan dharmaduta Magabutri untuk mengupas pengalaman-pengalaman di lapangan dalam menjalankan tugas membabarkan Dharma. Hal ini juga merupakan ajang pertemuan para dharmaduta dan juga pandita serta pengurus wilayah untuk berbagi pengalaman tentang pembabaran Dharma dan tugas-tugas keagamaan Tridharma lainnya. Semoga kegiatan ini terus meningkatkan kebersamaan kita bersama. Pada kesempatan ini, kami mengundang seorang narasumber untuk membabarkan materi babaran Dharma. Saya kumpulkan dari beberapa buku yang saya di rumah itu ada dapat dikatakan sebagai perpustakaan, saya namai sendiri Pusri, perpustakaan sendiri. Jadi saya juga mengajak kepada kawan-kawan buku-buku saya di rumah untuk menunjang sebagai tugas Dharma Duta bisa. Tapi kalau untuk ilmuwan tentang Dharma, lebih baik 2 kali 10 daripada 10 kali 2. Aneh nih. Maksudnya begini, kalau kita ceramah masih 10 hari lagi atau seminggu lagi, bahan sudah kita persiapkan, perlu dikaji, dianalisa, diteliti, dimatengin. Istilahnya kalau kata orang kampung bukan aja mateng tapi dalam. 2 aja, hari ini 2, dikaji 2, besok 2, terus 2, terus saja 2 sampai 10. Kalau sudah satu materi dipelajari 2 kali 10, 2, mustahil. Mustahil. Kita itu ya mustahil nggak ada Dharma Duta yang dapat kartu kuning dari wihara. Nah, sehingga inilah saya memberikan satu bahan kita belajar tentang belajar. Kalau kata Andri Wongso, 1 hari kita nggak belajar, kesalahan. Kita kan untuk mencapaikan nilai-nilai tugas kita, nilai-nilai kewajiban kita. 1 hari nggak belajar, kesusahan. 3 hari nggak belajar, ketinggalan. Maka belajarin sedikit-sedikit. Itulah Dharma Duta. Itu yang kedua, tentang belajar. Yang ketiga, sekarang Dharma Duta. Saya membaca buku Arya Bante Narada, masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Kita ini manusia. Manusia itu bahasa Sanskerta, asal kata dari manas dan usa. Manas artinya pikiran, usa artinya luhur. Jadi kita ini adalah mempunyai pikiran yang luhur. Penceramah Dharma, yaitu intelek. Istimewa kita. Titik kumpulnya di daerah. Kita ini penceramah Dharma. Penceramah Dharma yang punya misi suci kerohanian. Penceramah Dharma yang punya tugas menyampaikan bimbingan Dharma. Penceramah Dharma sebagai pelita, sebagai warisan pewaris daripada Trinati. Penceramah Dharma. Dasarnya kita mesti punya dasar. 1, semangat. Kalau kita tidak punya semangat, ya loyo. Bahkan dalam fokus yang dikatakan semangat itu adalah satu semangat, 2 rela berkorban, 3 tanpa memperhitungkan. Artinya Buddha itu tidak memperhitungkan berkorban. Itulah yang dasar kita sebagai Dharma Duta. Dari situlah
kita merasa kita berbicara. Dari situlah kita berangkat dan dari situlah kita mencapai sasaran. Itu satu-satu tugas Dharma Duta adalah penceramah dharma. Nah, saya selalu besar itu. Kalau sudah kita ceramah dharma, satu, kesungguhan, tidak arogan. Kedua, jangan kita merasa bisa, harus bisa merasa. Ini pada kawan-kawan ya, saya suka menyampaikan. Dharma Duta kan pengen apa ya? Barangkali pengen terkenal atau pengen dapat satu ya perhatian yang lebih gitu ya. Saya selalu pesan gitu, jangan merasa bisa, harus bisa merasa. Yang kedua, kita ada pepatah di atas langit itu langit. Dharma Duta sampaikan cara selama dalam bisa. Romo, saya mau sedikit, ya udah ibunya nanya gitu. Begini, kita kan ada beberapa nanti Dharma Duta yang baru yang akan terjun secara langsung ke wihara-wihara dalam hal ini sekarang kan belum ada SK-nya gitu ya. Yang jadi pertanyaan bagi saya dan juga jangan sampai trauma bagi Dharma Duta yang baru yang nanti akan menjalankan tugas. Gitu. Pertanyaan yang saya akan tanyakan adalah bagaimana cara dan tips gitu untuk dapat bisa menyampaikan ataupun ya jangan sampai tadi dibilang Romo ya ditolak sama satu wihara atau beberapa wihara begitu. Soalnya kan sudah ada beberapa kejadian gitu. Ya itu aja, pada intinya bagaimana cara supaya para Dharma Duta dalam hal menyampaikan dharmanya itu dapat diterima dan bisa untuk semua gitu. Terima kasih Namo Buddhaya. Dari kawan Dharma Duta, bagaimana tugas dalam melaksanakan Dharma Duta dalam melaksanakan tugas jangan sampai ya ada Betul. Ya, cuma kan maksudnya gamblangnya kan jangan ada trauma. Waduh, nanti saya Dharma Duta baru nih. Jangan begitu maksudnya. Ya, tolong dah trauma. Ayo, yang lainnya. Yang secara singkat, padat, tepat gitu dah. saya kan ngajak ini sebenarnya bukan drama masih apa ya masih PW saya bukannya ngajak aja tapi saya minta diajak untuk belajar bersama. Kita buatkan kelompok belajar. Satu, tempat silakan. Kedua, waktu silakan. Kelompok belajar ini gak ada guru, gak ada murid. Sama-sama kita belajar. Bersama-sama kita melatih. Sama-sama kita diskusi bagaimana tentang drama. Bukan diskusi drama itu harus didiskusikan. Dan itu harus dihayati. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang Dharma Duta dalam melaksanakan tugas ketika saya itu penting. Satu, ini kan masih ada Dharma Duta. Ya, apa ya? Kalau saya menceritakan ini, saya nggak menyinggung ya. Masih apa ya? Saya perhatikan Dharma Duta itu gini. Kalau datang ke wihara, satu wajah kita ya bersikap apa ya? Ada menimbulkan aura rasa persahabatan. Satu. Yang kedua saling sapa. Yang ketiga, karena masih kesempatan sebelum kita kumpul di kantor, gitu kan kita masih bisa merayakan.
apa ada rasa persahabatan, kita kan saudara yang seiman. Kita datang ke wihara itu sebagai Dharma Duta, juga sebagai saudara. Saudara yang datang di tengah-tengah saudara yang seiman. Oh, yang satu. Terus yang kedua, di dalam ceramah Dharma, sekarang ceramah Dharma. Satu, pakai bahasa yang sederhana. Gak usah bahasa yang tinggi-tinggi, gak usah pakai segala solusi, interaksi dan sebagainya. Ya kita ngerti kalau makan bingung nanti gitu. Sebab ceramah itu bukan saja apa ya, ceramah itu kan kita ya waktu kita ngomong kita jangan mendengarkan kan gitu ya. Ceramah itu untuk Dharma Duta supaya ngerti dan supaya paham dan ngerti dengan bahasa yang sederhana tapi kena. Saya pernah kasih istilah itu. Ibaratnya kita kalau dalam bicara itu jangan di kolong rumah, jangan di atas kepalanya. Gitu. Maksudnya gini, jangan di kolong rumah kita menyampaikan dharma itu artinya kotor, gitu bahasa-bahasanya norak, bahasa-bahasanya kotor dan sebagainya. Tapi jangan di atas kepala rumah, di atas kepala rumah itu kan bahasa yang tinggi, gitu. Bahasa yang tinggi. Itu silakan aja pakai bahasa Indonesia tinggi dan kita terjemahkan. Apa itu prediksi, misal apa komposisi dan segala macam ya. Kan bahasa sederhana tapi kena. Kemudian apa nggak usah malu sebagai Dharma Duta, Dharma Duta bahasanya itu kampungan amat, ya dengarnya orang kota. Kita orang kampung sama gitu, ke arah sana gitu. Tapi ada satu bahasa yang kadang-kadang gitu ya. Satu maaf, saya itu pernah diprotes waktu saya ceramah di Wihara Palembang. Itu ternyata orang Palembang itu nggak ngerti apa ya, nggak ngerti ini, nggak ngerti kepengen gitu. Maaf gitu, saya maaf itu. Saya lupa dulu jok saya semua itu. Tak ngerti. Tapi dia Pak itu apa arti kepengen ya? Kita saya terjemahkan lagi. Ya bisa biasa ceramah edukasi ya. Kepengen maksud saya berikan itu saya katakan. Nah, pakailah itu bahasa sederhana. Ya. Terus yang kedua, apa ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu ya. Satu gerak. Gerak itu merupakan satu apa ya? Satu memperkuat gitu ya, mempertunjukkan gitu ya. Apa yang kita bicarakan. Nggak ada orang misalnya gitu, nggak usah bicara harus naik ke atas, nggak usah. Bilang aja naik, sudah naik orang nggak ada di bawah. Nggak usah bilang naik ke atas. Itu gerak itu menunjukkan gitu. Pada tiang, nggak ada orang yang pada tiang gitu kan. Satu. Wajah, mata, mulut, gerak gitu. Itu wajah. Mulutnya dengan mulut kita merupakan satu intonasi. Gitu. Wajah aura. Wajah kita dengan sangat. Gitu. Nah, kemudian bahasa adalah merupakan satu penentuan di dalam keberhasilan kita sebagai ceramah. Kan bahasa Quran kita pernah dengar baca di koran, baca televisi, bahasa dan jembatan bangsa. Jadi bahasa adalah merupakan satu itu penilaian kita sebagai Dharma Duta. Kemudian cara kita menyampaikan keberhasilan Dharma Duta bukan saja misalnya materinya ini bagus, tinggi dan lain sebagainya, tapi teknik kita menyampaikannya itu merupakan satu pedoman yang dapat kita dapat dimengerti oleh umat. Ya, kan kalau kita makan di restoran Padang, di mana ada gitu ya. Kalau memang ini baik sampaikan kepada kawan-kawan, kalau tidak baik sampaikan kepada pemilik restoran. Hebat itu. Nah, begitu kita Dharma Duta kita bicara, kita memberikan itu. Ternyata apa yang lebih baik, lebih bagus, bagaimana cara memberikan daripada apa yang kita berikan. Uraiannya begini gampangnya. Kalau kita memberikan singkong goreng dengan sopan santun, ramah tamah, sejuk, wajah aura yang sangat indah gitu, enak dimakannya. Tapi kalau dengar makan udah kenyang itu. Satu bahasa, dua cara itu. Saya kira itu. Udah itu lagi. Kalau itu sudah dipakai, mudah-mudahan ada Dharma Duta yang kena kabut ini. Berceramah itu, apakah itu anak-anak atau umat atau pemuda, kita harus tahu itu audiensinya kemana.
Nah, setelah audiensinya kita tahu, kita mau bicara ke umum, kita bicara ke pemuda, kita bicara ke anak sekolah minggu, kan harus disesuaikan materinya. Setelah kita tahu audiensinya, siapa yang mau kita hadapi, nah itu kita mesti tahu yang pertama. Yang kedua, materinya. Nah, materi itu kan akan kita susun sesuai apa? Misalnya sesuai waktu. Pada saat ini misalnya Imlek, materinya Imlek. Terus apa misalnya kejadian apa di pemuda? Nah, itu materinya, cara mencari materi. Nah, dari materi itu sendiri kita harus belajar juga gestur tubuh. Betul ya Pak Lukman ya? Gestur tubuh. Nah, tubuh dalam kita berceramah, intonasinya, perkataannya, itu kita harus betul-betul memperhatikan. Nah, untuk supaya kita lebih yakin lagi, kita harus pede dalam artinya kita harus menguasai betul-betul materi. Seperti Pak Ibu bilang tadi, 2x10 apa 10x2. Ya, kalau bisa sih materi itu, kalau materi wihara A, wihara B, wihara C materinya sama, itu mungkin akan lebih bagus lagi, jadi lebih mengena. Lebih mengena ya Pak ya. Nah itu. Nah, berkaitan dengan gestur tubuh, pakaian kita juga harus rapi, sesuai. Jadi kalau pakaian kita rapi, penghormatan lawan bicara kita atau pengunjung atau yang dengar kita itu akan memperhatikan kita. Pak PW, Pak Dr. Untung, saya sudah bicara, sudah ngomong, saya kepengen menggebrak dunia Dharma Duta. Saya pernah gitu. Saya janji, tapi ada kelompok belajar bersama, tempat di mana, waktunya kapan silakan. Waktunya kapan silakan, begitu. Kelompok belajar bersama. Ayo kita belajar bersama. Kasih kesempatan kita gitu. Saya juga mau mulai nanti, 1, Dharma Duta itu siapa? 2, persiapan. Bagaimana kita sebagai Dharma Duta persiapan? Bagaimana kita penyusunan? Bagaimana kita penyampaian atau apa ya? Kalau penyampaian itu namanya gitu ya, penyajian. Dan baru bagaimana kita ini cermin diri kita sebagai Dharma Duta. Hebat, ceramah itu gampang. Gampang asal kita tahu gitu, kita ini siapa. Tadi itu sama kita ini siapa. Gampang ceramah itu. Kita baca buku, ya, ke teori. Menteorikan praktek dan mempraktekkan teori indah. Daripada kita main WA di HP gitu, begini, ambil kertas tulis, baca buku, oh kumpulin, susun. Sudah tersusun, baru kita ngomong. Ini kita ngomong mula-mula apa gitu ya sebelum menyampaikan Dharma. Itu permulaan kita ngomong itu. Awal kita bicara kepada umat gitu. Apa gitu ngomong. Ya kita sampaikan itu ucapan terima kasih umat ini rajin, apa hujan-hujannya sampai. Itu kan indah, dia seneng gitu ya. Dharma Duta saya disanjung nih, hujan-hujan nyampe gitu. Baru nanti klep jalan gitu. Kita kalau menenamu aja ke rumah orang gitu ngomong dulu nih. Udah ada maksudnya lain. Ngomong dulu. Cok gitu kan gitu. Gimana keluarga sehat? Gimana anak? Ngomong-ngomong saya mau begini. Itu kan intinya. Saya tahu gitu ya. Ceramah itu apa? Pengertian ceramah. Kalau ceramah kan beda sama khotbah kan. Kita cuma pakai ceramah Dharma. Kalau ceramah kan umum. Kalau khotbah itu kaitannya dengan agama. Maka kita katakan ceramah Dharma. Yang kami hormati para Dewan Panitia, Romo, Selamat, Kamari, yang saya hormati Bapak Probimas Agama Muda Provinsi Jawa Barat, Pak Budi, yang saya hormati penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kota Bekasi, Pak Edwin, dan hadirin semua yang saya banggakan. Dan penyampaian materi pun selesai.
Terpujilah Tian Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Berkat hikmah kebijaksanaan luhur guru, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesenyataan Dharma. Kami yakin kesadaran Tao yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat luhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua dalam cinta kasih dan bahagia. Dengan kegiatan yang kami adakan ini, semoga kedamaian hati dan kebahagiaan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Semoga pancaran kasih guru senantiasa memberkahi masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Demikianlah kami akhiri pertemuan Pandita Dharma Duta Magabutri Provinsi Wilayah Jawa Barat pada sore hari ini. Kami adakan Om Mani Padme Hum, mekarlah permata teratai suci, mekar. Selamat sore, salam Dharma, Namo Buddhaya. Putri Jaban. Maka Putri Jaban. Oke.